Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pendidik, jumpa kembali. Pada tutorial kali ini kita akan membahas emis.kemenak.go.id dari sisi akun guru. Nah, perlu dipahami bersama bahwa untuk semester ini kita masih dalam tahapan uji coba integrasi antara Simpatika emis, yang mana nanti insya Allah di 2025 kita akan menggunakan akun guru ini untuk kebutuhan data-data guru yang sebelumnya kita kerjakan di Simpatika dan sekarang akan dialihkan di emis. Nah, inilah yang dibahas sebelumnya berdasarkan surat dari Dirjen Pendis, yang mana integrasi data Simpatika ke emis, semua guru itu wajib memiliki akun emis. Nah, pada tutorial kali ini saya akan coba mereview bagaimana menu-menu atau fitur yang ada di akun guru. Oke, langkah pertama tentu Bapak Ibu yang belum memiliki akun, silakan koordinasi dengan operator di satuan pendidikannya untuk didaftarkan melalui akun operator, didaftarkan akun gurunya. Nah, kalau sudah memiliki akun guru, email dan password silakan diklik login. Jangan lupa centang tadi saya bukan robot. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan pada menu dashboard. Nah, pada menu dashboard, kalau status tidak aktif, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ditunggu saja. Ini data masih coba ditarik. Ini ya. Oke. Di sini data-datanya Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama itu adalah jumlah jam tatap mukanya, kemudian untuk pembelajaran, dan yang kedua adalah tugas tambahannya di kependidikan. Selanjutnya data diri dengan status belum valid Dukcapil, silakan dilakukan cek pada Verbal PTK. Nah, di sini yang akan melakukan pengecekan dan perbaikan data itu adalah operator melalui Verbal PTK-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, ini status saya sudah aktif. Oke. Tadi sambil menarik data ya. Jadi Bapak Ibu silakan menunggu saja. Posisi juga bisa jadi karena jaringan atau akses yang banyak sehingga menyebabkan data itu agak loading. Oke. Selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang berstatus ASN, PNS ataupun P3K, maka Bapak Ibu bisa menarik data dari Simpek. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ambil data dari Simpek, kemudian nanti data itu akan ketarik di emis. Nah, tentu data-data apa yang tertarik itu tidak semua data Bapak Ibu ya, tinggal dilihat saja. Oke, ini data berhasil. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang sudah memiliki email dan password, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan password. Nah, tentu untuk melakukan perubahan password atau mengganti password, Bapak Ibu bisa klik di nama profilnya, kemudian ganti password. Nah, untuk keluar dari aplikasi, tinggal klik logout. Oke, selanjutnya kita kembali pada menu dashboard ini. Itu hanya beberapa tampilan data yang akan Bapak Ibu lihat. Nah, selanjutnya di sebelah kanan status verifikasi, apakah sudah disetujui atau belum, ini tergantung dari data yang kita isi nantinya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melihat ya. Kemudian status SKBK SKMT, kemudian terakhir update Pusdatin. Jadi di sini Verbal PTK-nya Bapak Ibu. Kemudian untuk riwayat pendidikan yang belum ada datanya, belum tertarik datanya, mungkin dari Simpatika belum ketarik ke emis, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data dengan pengajuan menyiapkan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, kemudian ijazah S1 misalkan, atau S2 ataupun S3. Nah, kalau pada beranda ini Bapak Ibu sudah melihat tampilannya, Bapak Ibu kita akan masuk pada menu profil. Silakan klik menu profil, kemudian data diri. Oke, kita menunggu lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tergantung dari jaringan ya, penarikan data kita. Nah, di sini data diri Bapak Ibu akan melihat ya. Saya refresh dulu. Oke, tidak perlu refresh ya. Oke, data dirinya Bapak Ibu tinggal melihat mulai dari data
pribadi kita, kemudian status kepegawaian kita, kemudian informasi lainnya. Tentu ini adalah data-data yang wajib untuk dilakukan perbaikan. Ya, bisa jadi Bapak Ibu ada perubahan email atau TMT-nya berubah atau informasi tempat tinggalnya dan alamatnya. Oke. Langkah pertama Bapak Ibu silakan kalau ingin melakukan perubahan data, maka Bapak Ibu bisa mengklik ubah data diri. Silakan klik ubah data diri. Pada formulir data diri, Bapak Ibu bisa melengkapi datanya dan memperbaiki serta mengisi data-data yang belum lengkap. Untuk data wajib yang harus diisi oleh Bapak Ibu adalah tanda bintang seperti ini. Oke, yang bertanda bintang maka Bapak Ibu silakan melengkapi datanya. Oke, masukkan nomor kartu keluarga, agamanya, kemudian pada status kepegawaian dipilihkan apakah dia PNS, non-PNS ataupun P3K. NUPTK silakan diisi jika Bapak Ibu memiliki NUPTK. Kemudian untuk status kepegawaian P3K silakan masukkan NIP P3K-nya. Oke, kemudian jenis P3K yang mengangkat dia misalkan jenis PNS-nya apa. Sini adalah Kementerian Agama. Untuk TMT P3K di sini kosong ya, tidak bisa diklik. Bapak Ibu bisa melengkapi data yang terbuka, artinya tidak terkunci. Untuk data TMT itu kita akan lakukan perubahan pada menu lain. Nah, selanjutnya masukkan SK. Ini adalah data untuk P3K. Kemudian siapkan upload SK-nya. Kemudian pada menu informasi lainnya, Bapak Ibu bisa melengkapi data-data seperti nomor HP, email pribadi, BPJS Kesehatan jika ada, BPJS Ketenagakerjaan jika ada, kemudian NPWP, golongan darah, kemudian rekening. Nah, ini juga penting Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen ini sebelum sebelum mengisi data di akun emis gurunya. Jadi kartu keluarganya disiapkan, kemudian rekeningnya, selanjutnya BPJS kalau ada kartu BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan, kemudian ijazah S1, S2, S3, kemudian SD, SMP, SMA. Nah, itu beberapa dokumen penting yang Bapak Ibu harus siapkan. Oke, jika sudah Bapak Ibu bisa kita beralih pada menu informasi tempat tinggal. Nah, pada informasi tempat tinggal ini Bapak Ibu bisa melengkapi lagi atau merubah jika perlu ada perubahan. Selanjutnya untuk alamat, pada alamat ini Bapak Ibu untuk koordinat lintang bujur Bapak Ibu bisa klik ya. Misalkan saya klik ini, klik. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu ingin mengisinya dan Bapak Ibu status pengisiannya sekarang masih ada di rumah, artinya alamat tempat tinggal Bapak Ibu sekarang, maka Bapak Ibu bisa mengklik iya, karena ini akan menentukan titik lokasi valid kita untuk koordinat. Nah, selanjutnya cara yang kedua, misalkan Bapak Ibu mengisi emisnya ini di luar rumah kita, bukan di rumah, misalkan di sekolah atau di tempat lain yang bukan beralamat di tempat tinggal kita, maka Bapak Ibu bisa melakukan pencarian lokasi di peta Google. Misalkan seperti ini, maka Bapak Ibu akan dialihkan ke ke Google Maps. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di Google Maps ini di mana alamatnya Bapak Ibu, misalkan nama jalan atau nama tempat yang sudah terdaftar di Google Maps. Oke, sebagai contoh saya akan mengetikkan nama sekolah, misalkan seperti ini. Kemudian klik ya nama alamatnya. Nah, di sini misalkan MTSN 1 Kendari, Bapak Ibu yang diminta di emis itu adalah koordinatnya, maka Bapak Ibu bisa klik kanan pada titik ini misalkan. Oke, ini adalah koordinat kita. Nah, misalkan itu adalah nama tempat tinggal Bapak Ibu. Oke, contohnya misalkan saya tinggalnya di sini, MTSN 1 Kendari, ini hanya contoh. Nah, kalau alamatnya sudah didapatkan, Bapak Ibu bisa langsung
klik kanan, selanjutnya klik koordinat ini, langsung klik saja, itu langsung ada notifikasi disalin. Oke, tinggal kembali ke data diri, selanjutnya langsung kita paste alamat tersebut. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, maka silakan klik simpan. Oke, simpan ini menandakan bahwa pengisian kita sudah sesuai dan sudah valid. Oke, jika masih ada yang kurang, Bapak Ibu bisa melakukan pembatalan. Ataupun ketika Bapak Ibu sudah menyatakan data itu sudah benar, kemudian di kemudian hari ada perubahan data, Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan kembali. Oke, karena saya sudah melengkapi data saya, maka saya tidak perlu lagi mengklik simpan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masih pada menu profil. Bapak Ibu bisa masuk pada menu data keluarga. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah berkeluarga, dengan memasukkan data suami atau data istri, serta menambah data anak. Oke, jika Bapak Ibu telah berkeluarga dan Bapak Ibu telah memiliki anak, maka Bapak Ibu bisa menambahkan anaknya. Oke, selanjutnya pada data keluarga tinggal diklik saja, melakukan perubahan status perkawinan, kemudian tambah anak, seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu klik simpan, kita masuk pada menu pendidikan formal. Oke, pendidikan formal ini kita akan melengkapi riwayat pendidikan kita mulai dari sekolah dasar Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, dan ini tidak membutuhkan validasi atau persetujuan di akun di atas kita, misalkan akun kepala madrasah, akun kabupaten kota, admin kabupaten atau admin provinsi ataupun admin pusat. Nah, yang akan disetujui oleh kabupaten kota atau diverifikasi itu adalah ketika kita menambah jenjang pendidikan kita setelah SMA tadi, misalkan S1, S2 atau S3. Ini akan diverifikasi sesuai keterangan ini Bapak Ibu ya, akan diverifikasi oleh kabupaten kota ataupun di atasnya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan perubahan dan sudah disetujui dan ternyata Bapak Ibu ingin merubah fakultas atau jurusan atau ada kesalahan penulisan tahun masuk tahun lulus, maka ketika melakukan perubahan tadi, maka status verifikasi tadi itu akan diverifikasi ulang, di mana status verifikasinya di sini akan tertulis diajukan bukan disetujui. Oke, kalau sudah, jangan lupa menyiapkan dokumen tadi Bapak Ibu, misalkan seperti ini ya, klik tambah, masukkan jenjang. Nah, awalnya Bapak Ibu kalau baru pertama kali mengakses emis guru, Bapak Ibu datanya di sini kosong. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik tambah di sini. Selanjutnya masukkan jenjangnya, jenjang pendidikan, misalkan di SD, SMP, SMA, ataupun di atasnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu memasukkan nama sekolah atau nama perguruan tinggi, kemudian statusnya negeri atau swasta. Oke, saya contohkan di sini. Misalkan Bapak Ibu sudah S2 atau S3, atau misalkan mulai dari SD. Kemudian masukkan nama SD-nya. Oke, nama SD. Kemudian statusnya apakah dia negeri swasta, misalkan negeri. Kemudian alamat sekolah atau alamat perguruan tinggi. Di sini kita akan mengisikan alamat Bapak Ibu. Oke. Kemudian tahun masuknya tahun berapa, tahun lulusnya tahun berapa, kemudian indeks prestasinya, IPK-nya atau nilai rata-rata dari ujiannya. Kemudian tanggal ijazah tanggal berapa, nomor seri ijazah. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengupload data ijazahnya dengan maksimal jumlah upload ya, maksimal filenya ukurannya itu adalah 2 MB. Nah, di bawah itu boleh, di atasnya tidak diizinkan. Kemudian tipe dari file yang diupload itu bisa dalam bentuk PDF ataupun gambar Bapak Ibu. Oke, kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan. Oke. Karena saya sudah melengkapinya Bapak Ibu, maka data saya sudah lengkap di sini, sudah masuk. Selanjutnya pada menu sertifikasi Bapak Ibu kita lanjut. Pada menu sertifikasi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data jika Bapak Ibu sudah bersertifikat pendidik atau sudah memiliki sertifikasi ataupun belum sertifikasi, maka Bapak Ibu silakan klik ubah. Ini untuk mengubah statusnya, apakah Bapak Ibu sudah sertifikasi atau belum sertifikasi.
Karena status saya belum sertifikasi, maka saya memilih belum mengikuti. Kalau sudah mengikuti, Bapak Ibu tinggal melengkapi data-data sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Lagi-lagi siapkan dokumen sertifikat jika Bapak Ibu sudah sertifikasi. Maksimal filenya adalah 2 MB dengan tipe PDF ataupun JPG atau PNG. Bisa PDF atau gambar. Kalau sudah, silakan klik simpan. Oke. Selanjutnya menu diklat, Bapak Ibu bisa menambahkan diklat yang Bapak Ibu ikuti. Selanjutnya untuk pengawas pembina. Ini nanti Bapak Ibu tinggal tambah saja ya diklat. Kemudian pengawas pembina. Ini pengawas pembina bukan kita yang menentukan, bukan kita yang memasukkan, namun itu dari ranah kabupaten dulu. Nanti menentukan mendaftarkan akun dari pengawasnya. Kemudian nanti pengawas pembinanya ini akan memilih di mana daerah binaannya. Nanti datanya misalkan masuk di madrasah saya, maka data pengawas pembina akan masuk di sini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu setelah menu profil, kita masuk pada menu kepegawaian. Nah, pangkat dan jabatan ini Bapak Ibu lengkapi ya, terutama yang sudah berstatus ASN, PNS ataupun P3K. Oke. Jika Bapak Ibu datanya sudah ada, Bapak Ibu bisa melakukan pengubahan jika ada data yang keliru. Selanjutnya untuk perjanjian kerja. Nah, disinilah Bapak Ibu akan memasukkan TMT gurunya. Tadi status TMT-nya masih kosong, Bapak Ibu di perjanjian kinerja inilah Bapak Ibu akan melengkapi datanya atau dokumennya. Nah, di sini misalkan ubah data, statusnya belum disetujui. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan data sekolahnya. Misalkan dengan memasukkan NPSN-nya kah, atau dengan mengetikkan nama sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak tahu berapa NPSN-nya, nomor pokok statistik nasionalnya, sekolah nasional ya, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan misalkan nama sekolahnya MTS berapa. Oke. Kemudian langsung tunggu nanti data itu akan terproses pengetikannya. Kalau mengetikkan seperti ini tidak terbaca, Bapak Ibu bisa mengambil kata kunci lain. Misalkan saya tulis di sini 1 ya, misalkan negeri ya, Kendari. Contoh seperti ini, maka tunggu datanya tertarik. Jadi kita menunggu proses ya, memverifikasi data pencarian kita. Oke, tinggal memilih di mana sekolah yang sesuai. Misalkan TSN 1 Kendari, kemudian nomor SK-nya, kemudian TMT-nya. Oke, ini wajib ya Bapak Ibu, wajib diisi tanggal SK-nya tanggal berapa, siapa yang mengeluarkan SK-nya. Oke. Misalkan di sini nomor SK. Saya lanjutkan dan seterusnya. Kemudian TMT-nya misalkan di tahun 2023 atau tahun. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu yang mungkin kewalahan mencari tahunnya seperti ini. Ini 2024 kembali seperti 2023. Bapak Ibu bisa langsung dengan cara mengklik tahun yang di atas ini, klik. Nah, kemudian scroll saja ke atas atau ke bawah, cari tahun yang sesuai, tahun pengangkatannya Bapak Ibu TMT-nya. Misalkan saya di sini memilih 2023, maka akan terpilih di sini 2023. Kemudian bulannya disesuaikan. Oke, misalkan TMT-nya Agustus, 1 Agustus misalkan. Ini contoh Bapak Ibu, tanggal SK-nya tanggal berapa? Misalkan seperti ini lagi. 1 September, oke, 2000. Nah, ini 2024 ya. Kembali 2023 cari. Kemudian pilih tanggal yang sesuai dan bulannya. Yang mengeluarkan siapa? Nah, ini bisa Bapak Ibu kalau tidak menemukan instansi yang mengeluarkan, Bapak Ibu langsung mengetikkan saja di sini. Misalkan Kementerian Agama. Oke, itu datanya akan coba ditarik. Oke, saya ulangi. Nah, ini sudah terbaca Kementerian Agama.
bisa pemerintah daerah, kementerian lainnya, yayasan penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan sekolah, dan lainnya. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu. Misalkan Kementerian Agama, lagi-lagi jangan lupa upload SK-nya dengan maksimal filenya adalah 2 MB bertipe PDF ataupun gambar. Tinggal klik saja di sini kalau sudah ada dokumennya, tinggal mencari di mana dokumennya tersimpan. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu langsung klik ajukan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengajukan, maka di sini statusnya diajukan, menunggu persetujuan dari admin kabupaten, kota, atau di atasnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan penambahan data di sini, tambah data sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pada menu tugas, ini berikutnya Bapak Ibu, pada menu tugas, di tugas utama, Bapak Ibu akan melihat tugas utamanya Bapak Ibu itu mengajar di kelas berapa, kemudian berapa jumlah siswanya, dan jumlah jam tatap mukanya. Nah, datanya ini Bapak Ibu tidak bisa menambahkan di sini. Yang bisa menambahkan itu adalah admin atau operator di satuan pendidikannya. Jadi Bapak Ibu kalau di tahun pelajaran ini tugas utamanya masih kosong, maka Bapak Ibu bisa segera berkoordinasi dengan operator yang menangani emis. Ya, ini nanti disampaikan bahwa saya belum dipilihkan tugas utama saya. Misalkan sebagai guru apa, kemudian di kelas berapa dan berapa jumlah jam tatap mukanya. Selanjutnya Bapak Ibu pada menu tugas tambahan ini, oke, di tugas tambahan ini Bapak Ibu lagi-lagi Bapak Ibu tidak menambahkan datanya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, Bapak Ibu tidak menambahkan tapi akan ditambahkan oleh operator. Sama halnya dengan non-satmingkal. Di non-satmingkal ini adalah operator yang mana Bapak Ibu mengambil jam tambahan di satuan pendidikan. Contoh, Bapak Ibu saat ini satmingkalnya adalah di MTSN 1. Bapak Ibu mengambil jam tambahan di satuan pendidikan lain, misalkan di madrasah lain, misalkan di MTSN 2. Maka Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operator di MTSN 2, yang mana MTSN 2 ini adalah sekolah atau madrasah non satmingkalnya Bapak Ibu. Nah, nanti di sana ditambahkan tugas non satmingkal, memilihkan gurunya, dan nanti datanya Bapak Ibu akan terbaca di sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada juga tugas kita yang non satmingkal di luar madrasah. Nah, ini juga fiturnya ini adalah fitur baru. Datanya kita belum lihat kita belum tahu di sini bagaimana penampakan non satmingkal di luar madrasah ini. Tentu nanti kita akan coba lihat di akun operator juga. Nah, pada menu absensi Bapak Ibu, tugas kita sudah selesai. Pada menu absensi ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan absensi secara mandiri. Nah, untuk absensi secara mandiri Bapak Ibu bisa memasukkan data absensi, mengisi rekap absensinya itu per hari ataupun di akhir bulan. Nah, catatan pentingnya Bapak Ibu jangan sampai terlewat, karena kalau di Simpatika, apalagi kalau datanya ini sudah menjadi data pokoknya Bapak Ibu untuk keperluan sertifikasi ataupun tunjangan yang lainnya, maka absensi ini adalah jadi menu wajib yang Bapak Ibu harus rajin-rajin atau sering pantau. Ya, dalam hal mungkin Bapak Ibu bisa meminta bantuan operator, karena memang di akun operator Bapak Ibu itu ada absensi yang bisa dilakukan oleh operator. Namun penting bahwa absensi ini Bapak Ibu harus rajin-rajin memantaunya. Oke. Ini masih ada masalah. Kita refresh coba. Oke, pada menu absensi Bapak Ibu kita menunggu ya, ini jaringan juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk absensi ini Bapak Ibu bisa melakukan absensinya per hari, per minggu,
ataupun di akhir bulan. Itu catatan pentingnya, dengan memasukkan jam masuk jam berapa, jam pulangnya jam berapa. Kalaupun izin ataupun cuti, Bapak Ibu bisa memasukkan di sana. Nah, selanjutnya kalau Bapak Ibu tidak mengisi absensi, maka Bapak Ibu akan dianggap tidak hadir di hari tersebut, hari di mana Bapak Ibu tidak mengisi absensinya. Dan absensi ini bisa dilakukan di akun guru, akun pribadi, ataupun di akun operator. Oke, untuk menu absensi di sini masih ada notifikasi Bapak Ibu gagal melakukan permintaan data, ada masalah dengan koneksi. Kita akan coba nanti Bapak Ibu ya, ataupun Bapak Ibu bisa melihat di akunnya masing-masing. Nah, kemudian di absensi ini ada juga opsi pilihan Bapak Ibu bisa mengupload Excel-nya. Nah, hanya fiturnya ini belum tampil Bapak Ibu, kita coba dulu ya. Pada pertemuan berikutnya, pada tutorial berikutnya kita coba mereview aplikasi absensinya, rekap absensi di Emis Guru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pada jadwal mengajar. Pada jadwal mengajar ini, Bapak Ibu tidak mengisi jadwal mengajarnya, namun yang akan mengisi jadwal mengajar di rombongan belajar itu oleh operator di satuan pendidikan atau operator madrasahnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengecek juga jadwal mengajarnya, apakah Bapak Ibu sudah memiliki jadwal mengajar atau belum. Selanjutnya analisa tunjangan, SKBK, SKMT, SKAKPT, tunjangan non-ASN kalau dia berstatus non-ASN. Oke, saya pikir cukup sekian Bapak Ibu ya, semoga ini bermanfaat. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu adalah pada menu profilnya dilengkapi dulu data dirinya. Kemudian yang bersertifikasi, silakan Bapak Ibu sertifikat pendidiknya disiapkan. Oke, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.